Berapa ini? Masih 250 tapi terbentuknya 850 tahun yang lalu. Masih ratusan kan? Masih. Saya naikkan lagi. Berapa ini? 2000-an. 2000 ribuan. Berapa ini? 1400 1250 tahun yang lalu. Ini yang terjadi pada Imam Ali As-Sajjad 1400. Sekarang saya loncat. Ini Nabi Ibrahim. Berapa ini? Bentar, ini Nabi Ibrahim. 5700. 5700 tahun yang lalu. Datanya ada. Yang bilang nggak bisa itu suruh nunjukin datanya coba. Bisa berarti ya? Bisa. Ini mutasinya aja kelihatan semua. Terus dari apa yang diklaim oleh pihak yang meneliti soal nasab, ya, yaitu yang bernama Imaduddin, itu dia tidak memasukkan unsur DNA. Nggak ada, dia cuma 2 buku tadi, Sejaratul Mubarakah sama 1 buku saya lupa. Bukan tentang DNA. Bukan tentang DNA, nggak ada. DNA nggak dibahas di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya bisa bertamu di podcastnya Bapak Sugeng Sugiarto. Yang pasti Anda kenal semua. Beliau siapa? Bapak Dr. Sugeng Sugiarto. Ini apa namanya ya? Perbincangan yang ringan-ringan saja. Artinya bahasa-bahasa yang selama ini disampaikan oleh Bapak Sugeng Sugiarto kita coba untuk penetrasi tapi bisa diterima di akar rumput lah, pada grassroots itulah. Nah, kebetulan saja Mas Sugeng beberapa saat yang lalu saya itu dapat WA dari teman juga, sahabat juga yang sama-sama hari ini juga aktif mengikuti diskusi selama ini tentang nasab klan Balawi ini. Tapi yang mereka tanyakan tuh memang secara kajian DNA itu ya ada beberapa yang memang ngerti bahasa-bahasa itu, tapi juga ada beberapa yang ya secara detailnya memang kurang begitu memahami. Tapi pesan yang sampean selalu bawakan di beberapa konten itu alhamdulillah mereka juga pahami. Nah, ternyata di grup sahabat ini itu ada Muhyiddin Balawi itu nanya gitu loh, nanya balik tentang DNA. Ini tak bacakan ya pertanyaan ini ya. Oke. Ya. 9 pertanyaan buat gerombolan Kiai Haji Imaduddin CS Puat Pleret. 9 pertanyaan soal tes DNA keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kapankah DNA Nabi telah diuji? Ini ada kurang lebih 9, tapi saya bacakan satu dulu, dibahas satu persatu ya. Yang pertama, Mas Sugeng, kapankah DNA Nabi telah diuji? Kapankah DNA Nabi telah diuji? Itu maksudnya. Monggo. Itu pertanyaan yang salah itu. Monggo silakan. Gimana? Oke, ini namanya haplogroup. Itu adalah sekelompok laki-laki yang punya kesamaan genetik. Jadi yang diuji itu sekelompok laki-laki yang dicurigai atau punya buku nasab atau riwayat sebagai keturunan Nabi. Sehingga dicari persamaan genetiknya. Persamaan genetik itu punya umur. Kalau umur Nabi dari kita ke Nabi 1400 tahun yang lalu, kan yang dipakai patokan adalah DNA-nya Imam Ali. Nabi nggak punya anak laki-laki. Jadi yang dipakai patokan adalah DNA-nya Imam Ali, DNA-nya Imam Husain, DNA-nya Imam Hasan. Nah, itu umur mutasinya ditentukan. Kalau 1400 tahun yang lalu semuanya punya mutasi yang sama, itu baru kita katakan mereka keturunan Nabi pada tahap pertama. Kemudian dikonfirmasi kesamaan genetiknya dengan Bani Adnan yang lain. Bani Adnan kapan gitu? Secara misal kalau nggak salah itu berapa tahun ya? Kira-kira hampir sama dengan Nabi Harun lah, sekitar 3000 tahun yang lalu ya.
itu sesama Bani Adnan ya, kesamaan genetiknya itu di 3.000 tahun yang lalu. Kemudian ditandingkan lagi dengan Bani Ibrahim, harus punya kesamaan genetik di sekitar 4.400 ya plus minus 5.000 tahun yang lalu lah. Begitu caranya. Jadi tes DNA itu enggak, kalau membandingkan langsung dengan moyangnya, itu namanya metode deduktif. Jadi Rasulullah digali, Imam Ali digali kuburannya, kita ambil DNA-nya gitu, baru dibandingkan dengan cucunya, itu deduktif. Masalahnya kalau di Arab sana, alamnya tidak mendukung pengawetan DNA. Ya oke lah, kita percaya Imam Ali itu punya karomah. Tapi Allah menjamin enggak? Enggak, karena sampai hari ini dengan metode deduktif pun yang terawetkan es, ya, itu hanya bisa direcover 42%. Nah, Nabi ini haplogrupnya sama dengan siapa? Sama dengan paman-pamannya. Mungkin malah belum ada, nggak ada bedanya haplogrup Nabi dengan Abu Lahab, dengan Hamzah, dengan Sayyid Abbas. Untuk membedakan haplogrup Nabi kan nggak ketahuan kalau caranya gitu. Yang diketahui harus akumulasi keturunan, akumulasi mutasi keturunannya, cabang Husain Hasan itu tiap 114 tahun akan ada satu mutasi. Jadi kalau 1400 dibagi 114 ada berapa? Sekitar 9 sampai 12 mutasi. Jadi nggak ada buku yang memaksa orang harus menggali kubur kakek moyangnya baru dibandingkan, nggak ada. Itu kan orang yang nggak pernah baca, padahal perintah agama itu pertama Iqra. Kalau mau tanya, baca dulu gitu ya. Jadi bisa metode deduktif, bisa metode induktif. Kalau induktif berarti keturunannya, termasuk yang ngaku-ngaku keturunannya, diperiksa semua. Kalau berada dalam satu haplogrup yang sama, definisinya aja haplogrup adalah sekelompok lelaki yang punya kesamaan genetik. Kalau misalnya Bani Hasan dan Bani Husain, pasti akan ada kesamaan genetik yang umurnya 1.400 tahun yang lalu. Kalau misalnya Bani Ali dengan Bani Ishak, ya pasti ada kesamaan genetiknya. Umurnya berapa? Kurang lebih 5.000 tahun yang lalu gitu. Itu caranya. Itu kan cuma menjerumuskan orang. Berani gali Nabi. Kalau kita nggak perlu gali Nabi, misalnya ngukur inti matahari, berani nggak lo masuk ke inti matahari? Ya kamu aja yang berangkat ke inti matahari, kita bisa ngukur dari gitu. Oke, ya. Oke, masuk akal. Berarti kesimpulannya sama seperti persamaan yang sampean tadi katakan ya? Iya, jadi cukup keturunannya. Misalkan dengan matahari ya nggak ada lah kita menguji meneliti matahari langsung kepada pusatnya sumber matahari, ya melonyoh. Nah, iya, kita bisa hitung dari bumi, kemudian modeling matematika di bumi, misalnya reaksi fusi kan bisa. Itu ya, bisa dilakukan di bumi. Kemudian makanya yang bertanya seperti itu, sekali lagi matematikanya setara bro. Oke, Mas Sugeng. Kemudian ada lagi yang kedua. Kapankah DNA Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah diuji? DNA Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pasti diwarisi keturunannya. Kalau Anda keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu ada DNA-nya dalam Anda. Kenapa? Kalau Anda keturunan Nabi Adam, juga ada DNA-nya Nabi Adam. Ngapain kita gali kuburannya Nabi Adam atau Sayyidina Ali? Itu kan metode deduktif. Tidak ada buku teks manapun yang memaksa deduktif. Bisa dengan induktif. Kalau sama-sama keturunan Ali, maka kesamaan genetiknya akan berumur kurang lebih 1.400 tahun yang lalu. Kalau Balawi katakanlah dengan sama dengan ya, kalau misalnya dibandingkan Balawi dengan Bani Kohen, keturunan Nabi Harun, ya ada kesamaan genetiknya, sama-sama keturunan Nabi Adam toh. Tapi mutasi terakhir yang sama adalah kurang lebih 40.000 tahun yang lalu. Apakah 40.000 tahun yang lalu itu umurnya Nabi Ibrahim? Kan mustahil. Ya artinya begini, kalau menurut beberapa sumber yang saya baca ya,
sepertinya bener nggak ini, Mas? Sebelum lanjut menanyakan DNA tentang klan Balawi itu, leluhur-leluhurnya itu loh. Apalagi langsung top up-nya kan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Pertanyaannya gini, Mas Bro. Klan Balawi atau keturunan Balawi ini, entitasnya sama nggak dengan Nabi Muhammad SAW? Jauh panggang daripada api. Karena gini, selalu saja konteks DNA ini selalu dikait-kaitkan dan hampir disamakan. Ya sudah, kalau gitu DNA Nabi Muhammad SAW ini tes juga. Ini kan yang tadi saya pertanyakan kan di awal, kalau entitasnya sama, itu mungkin bisa ya? Bisa lah, gini, keturunan Balawi dengan keturunan Nabi Muhammad itu beda mutasinya kira-kira 3 digit. Wah, 3 digit itu artinya ya perbedaannya udah 40 puluhan ribu tahun kakek bersamanya. Itu makanya sebagai Bani Ibrahim aja mutakhir. Bedakan antara Kohanim dengan keturunan Bani Ali, itu mutasinya cuma 2 digit, sekitar 50-an. Makanya masih ketemu 5.000 tahun yang lalu. Mutasi seni itu kan permanen. Sekali ditandai, nanti abadi itu dan diwariskan ke keturunannya. Nah, yang selalu jadi pertanyaan mereka ini kan, tes DNA itu bisa dilakukan hanya untuk sekian generasi. Kalau sampai ribuan tahun, sangat mustahil bisa dilakukan. Makanya kan kembali lagi, pertanyaan awal beberapa narasumber yang mempertanyakan, loh, sebelum lanjut ke sana, kenapa selalu dihubung-hubungkan dengan Nabi Muhammad SAW, konteksnya DNA? Dia ngomong katanya ribuan tahun nggak bisa, DNA-nya. Ya, coba lihat ini. Oke. Coba jenengan jelaskan. Jadi biar coba gitu. Coba bentar ya. Oke. Saya buka lah. Aku telah mengaktifkan mobil untuk mencari mobil. Bentar, saya buka layar dulu. Ya. Lanjut, Mas. Aku akan langgeng. Coba yang mungkin dan bilang nggak mungkin itu bawa data. Sekarang saya bawa data ya. Perhatikan ini. Oke. Ini anunya agak lama nih kayaknya. Perhatikan ini adalah keturunan, kelihatan Mas, JY376736. Kelihatan tapi kecil ya, bisa di zoom. Ya, saya besarkan lah. Nah, oke. Sudah. Coba lihat ini kakek moyang bersamanya berapa? 250 tahun lalu, ya kan? Saya naikkan. Berapa ini? Masih 250 tapi terbentuknya 850 tahun yang lalu. Masih ratusan kan? Masih. Saya naikkan lagi. Berapa ini? 2000-an. 2000-an. Berapa ini? 1400, 1250 tahun yang lalu. Ini yang terjadi pada Imam Ali As-Sajjad 1400. Sekarang saya loncat. Ini Nabi Ibrahim. Berapa ini? Dari Nabi Ibrahim 5.700. 5.700 tahun yang lalu. Datanya ada. Yang bilang nggak bisa itu suruh nunjukin datanya coba. Bisa berarti ya? Bisa. Ini mutasinya aja kelihatan semua. Coba. Nah, artinya data ini bukan data Excel kan, ini sistem kan? Bukan, ini data hasil pengukuran laboratorium mutasi keturunannya.
siapapun yang keturunan Nabi Ibrahim pasti mewarisi mutasinya Nabi Ibrahim. Artinya bukan diotak-atik secara Excel biasa kan? Sistem. Enggak, itu bacaan laboratorium itu. Oke. Sebentar, saya ini sebentar ya, sebentar. Saya tunjukkan nanti. Ini soalnya kan harus ngitung dia. Oke. Ya, artinya selama ini yang Anda uraikan itu, Mas Sugeng, itu menggunakan by data tapi tersistem kan, bukan data sepihak sampean yang bisa diotak-atik kan? Enggak lah, itu Anda bayangin lah, satu tes itu 12 juta. Kalau pakai duit sendiri ya jebol. Itu namanya meta analisis. Enggak, kalau dalam apa dalam nah itu. Ya coba sebentar. Seluruh keturunan Nabi Ibrahim itu cirinya harus punya snip ini. Semuanya. Enggak punya ini bukan keturunan Nabi Ibrahim berarti. Coba jadikan zoom dikit coba. Bentar. Sudah cukup. Ya, cukup jelas. Nah, ini keturunan Nabi Ibrahim itu punya snip ini. Kapan snip ini terjadi? Kalau mutasinya 144,14 tahun yang lalu itu 5.700 tahun. Tapi 5.378. Ya. Tapi kalau pakai laju mutasi yang 111 tahun itu sekitar 4.400 tahun yang lalu. Jadi perhitungannya itu tinggal pakai laju mutasi yang mana itu. Makanya sudah benar NU bilang untuk menolak nasab yang paling baik. Karena kalau di luar confidence interval ya tolak saja nasabnya, nggak masuk akal. Karena kalau dihitung juga nggak masuk akal. Ya kalau yang matematikanya secara bro ya akalnya aja nggak punya. Nggak, memang kalau gini Mas Sugeng, bukan mengecilkan atau meremehkan. Kalau memang ya paling tidak kalau tidak punya pengetahuan dasar mengenai sistem digital begini, ya memang tidak paham. Dikiranya ini data yang mengotak-atik Mas Sugeng sendiri gitu loh. Coba lihat ini aja lah perusahaannya kan kelihatan nih, coba ya. Ya. Perusahaannya ya. Coba jangan tampilkan supaya yang lihat ini jelas. Ini perusahaannya dari Family Tree. Kelihatan nggak atau kekecilan? Coba di zoom lagi Mas. Jangan zoom lagi coba. Terus sedikit lagi. Oh, aduh, gedean sekarang. Terlalu besar ya. Bentar. Itu nonton sinetron apa? Cukup. Yang tadi coba. Gedein dikit. Udah. Ini ya. Ya, cukup. Nah, sudah cukup. Oke. Berarti mana nih? Coba lihat. Ini dari Family Tree. Ini dari Family Tree. Ini adalah ancient itu artinya dari hasil laboratorium, kegiatan penelitian. Ini dari Full Genome Corporation. Ini Family Tree. Ini dari ancient juga dari hasil kegiatan ilmiah, dari kegiatan penelitian. Ini dari Nebula Genomic. Ini juga dari hasil kegiatan ilmiah dari jurnal Family Tree Scientific. Itu dari kegiatan jurnal Nebula Genomic. Kemudian ini dari ISEC. Datanya itu dari banyak perusahaan gitu. Itu Dante ada. Ya kan? Kalau dari Blackstone ada nggak itu? Blackstone ya belum setor ini. Dari ISEC. Ya, itu makanya datanya itu kalau kayak gitu tuh harus memang kerjasama antar laboratorium. Jadi kalau ditanggung satu sendiri kita tenjananya akan luar biasa mahalnya. Artinya gini Mas Sugeng, bahwa perusahaan untuk tes DNA ini yang mereka pahami, mungkin kita juga pahami kan hanya G3DNA doang kan. Padahal di sini ternyata banyak juga perusahaan-perusahaan lain kan. Banyak. Kalau mereka punya duit ya bisa aja. Tapi blon gitu di lab ini buat apa buat mereka. Terus gini Mas Sugeng, kemarin saya melihat para muhibin balau ini di room TikTok itu membahas tentang bahwa tadi saya sebut Blackstone
sebuah perusahaan yang dia bergerak di segala bidang ya, itu perusahaan Amerika, itu telah mengakuisisi sebuah perusahaan perusahaan seperti Tridena ini untuk mengetes DNA nih. Nah, di situ kan dibahas mengenai DNA kita ini, mungkin di Y3DNA ini, itu bisa dijual ke perusahaan lain dan nilainya cukup fantastis. Tapi kalau saya buka portalnya dari Blackstone itu hal yang biasa, namanya mengakuisisi sebuah perusahaan itu kan hal yang biasa itu. Biasa. Nah, itu di framing sebagai sebuah, wah ini warning nih, kalau kita tes DNA, ini bisa DNA kita tuh bisa dijual datanya ke perusahaan lain, dan itu sangat rawan sekali kalau dibocorkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini DNA kita ini bisa sebagai salah satu kunci untuk dijadikan sebuah rekayasa global yang itu sangat membahayakan manusia. Pendapat sampean gimana? Mereka belajar rekayasa genetika dari mana? Jadi semua DNA yang masuk katakanlah ke Y3 DNA ini bisa disalahgunakan perusahaan itu ya untuk pengembangan yang lain. Artinya pengembangan secara global, ya tujuannya seperti kemarin COVID-19 itu loh, untuk pemusnahan massal dan lain sebagainya. Ini pendapat kalian gimana nih? Itu kebanyakan ngayal, kurang belajar. Setiap negara itu punya undang-undangnya sendiri. Coba gini, gimana? Jangan berstatement, paling tidak ada beberapa data lah yang menguatkan bahwa ketika orang melakukan tes DNA di sebuah perusahaan seperti Y3 DNA ini, itu tidak akan merasa was-was. Nantinya atau berikutnya, DNA kita itu tidak disalahgunakan oleh perusahaan tersebut. Seperti itu Mas Sugeng. Gimana coba? Ini loh, kalau kita install Windows kan ada end user license agreement. Oke. Kalau tes ya kita baca itu dulu baik-baik. Apakah DNA-nya akan ditransfer atau enggak? Kalau YSEC itu enggak nyimpen, dia cuma baca aja. Kalau di family tree itu dicarikan kerabatnya. Tapi kalau sampai perusahaan itu dijual, ada undang-undang yang melindungi privasi yang ngambil, yang tes DNA. Itu undang-undang global ya, antar negara ya? Tiap negara, tergantung perusahaan itu terdaftar di negara mana. Tinggal pilih aja yang privasinya paling ketat. Buktinya Balawi 6 yang sembunyi itu ya belum bocor namanya siapa. Yang diganti nama orang itu kan kita, kecuali ya saya tahu lah namanya, tapi itu kan dibocorkan sepupunya, bukan oleh perusahaannya yang membocorkan. Itu sepupunya yang bocorin, sepupunya yang bocorin, bukan perusahaannya yang bocorin. Berarti sama juga kalau kita melakukan tes DNA di salah satu perusahaan seperti Tri Family DNA itu, kita sama juga kan punya akun kan? Ya. Nah akun itu tetap terprivate ya. Ya makanya kita bisa pilih open, bisa pilih private, terserah. Makanya kalau tes DNA itu baca bahasa Inggris dikit lah, dengan bahasa Arab doang, nggak ada perusahaan DNA dari Arab. Oke. Ya. Nah ini saya juga sebetulnya penasaran nih, kalau di Twitter itu kan ada yang membahas tentang DNA juga nih. Seperti sebentar ya. Saya coba DNA. Sebentar. Nah, ini ada beberapa Twitter itu juga membahas mengenai masalah DNA ini. Yang itu di Twitter itu ada salah satu komunikasi di dataran Arab sana ya, yang membahas tentang itu. DNA ini masuk ini, DNA ini masuk ini. Nah, itu tujuannya DNA yang mereka pembicarakan di media sosial ini, apa memang benar-benar untuk mengumpulkan terahnya DNA yang sama? Kalau Twitter itu kan ya mereka tergantung maunya apa, kita nggak bisa atur. Twitter itu kan sekedar medsos biasa.
Ya Kalau begini. yang beneran media sosial untuk sains itu ya kayak ResearchGate gitu. Ya Kalau maksudnya gini. Twitter, Jadi maksudnya bukan ke situ arahnya, arah pertanyaan saya. Mereka ini kan tetap membahas mengenai DNA orang-orang dataran Arab sana. Dan itu lumrah buat saya pikir itu kan sebuah komunikasi. Pertanyaannya lagi, kenapa ketika dihembuskan tes DNA ke klan Balawi, mereka kayaknya menolak. Bahwa itu, DNA mereka haram jadah soalnya. Lu saya itu tes DNA nanti kalau udah keluar hasilnya tahu mobil saya yakin DNA saya halal loh. Paling enggak kalau DNA saya dibacakan kakek saya orang bukannya jin atau bentuk. Santai aja lah. nah, kalau udah mengarah ke situ, Ini loh saya baru dapat kitnya nih, tak tunjukin. coba. Mana nih? Nih. Kelihatan nggak? Ini baru datang. Oh ya, saya nggak sepengecut 360 atau Bahar Semit kok. Oke, kalau Cuma saya nggak ngaku-ngaku keturunan Nabi ya. Saya nggak pernah ngaku-ngaku keturunan Nabi. Pokoknya keluar hasilnya ya saya cuma yakin kakek saya manusia. Cukup buktinya saya pinter. Kalau hasilnya tes DNA haplogrup jenengan itu, itu gimana? Ini kan bisa orang Indonesia asli sama dengan Kaisar Jepang. Bentar, Mas. Coba terangkan haplogrup O ini kan dari pihak klan Balawi ini dianggap sebagai sebuah monumental. Ternyata bukan C ya, dan lain sebagainya. Ini coba gimana nih? Ya masalahnya apa? Haplogrup O itu menguasai peradaban 3,5 milenia. Orang Cina itu haplogrupnya O, Jepang O, Korea O, Vietnam O. Kakek-kakek kita kakak beradik dulu soalnya. Terus apa bedanya dengan J? Kalau bukan J haram gitu ya? Kalau bukan, dia apa masalahnya? Buktinya kemarin yang tes itu nggak masalah, bukan J asal bukan G. Oke. Ya gini loh, orang itu lahir nggak bisa milih kakeknya siapapun kakeknya ya banggalah. Itu aja. Mau J kayak mau G kayak mau O kayak mau C kayak yang C itu juga ada yang jadi wali. Berkekan itu wali. Kalau nggak ada berkekan itu Mekah sama Madinah diratakan oleh Mongol itu. Kalau G ada nggak yang jadi wali? Wali apa? Wali Kala Sakti sama Wali Damkar masih. Iya. Iya, itu kan serangan balik mereka kan selalu begitu. Ya sebetulnya mau ini loh kalau nyerang balik itu yang canggih dikit, pakai matematika agak rumit itu loh, kalkulus itu. Biar kelihatan pinter itu loh. Pakai statistika gitu. Jangan kelihatan waktu kecil kurang gizi gitu. Emang ini dipikirnya nyebai susu, tapi ya salah. Sing dihadapi emang kuro seperti itu ya. Yes. Buktinya data katanya nggak bisa ribuan tahun. Dati berapa coba? Sekarang kita lihat lah. Wis paham jadi yang ngerti. Ini aja kelihatan di ujung ini yang kita kan dari keluar Afrika kan keturunan A0T. Jadi dari Y Adam itu ada 2 cabang A0 dengan A0T. Yang A0T berapa coba? 235.900 tahun yang lalu. Bisa tuh ribuan tahun? Iya benar. Ratusan ribu tahun loh. Apa mereka ya makanya mereka itu matematikanya setara angka segitu aja nggak bisa baca. Apalagi siapa itu yang selalu mengcounter jenengan itu siapa ya? Nggak usah sebut nama lah. Sebut nama juga nggak apa-apa. Males aku. Tapi selalu meremingnya tuh muter-muter dan sangat disayangkan sekali framingnya itu akhirnya ke persoalan pribadi gitu. Nah ini bukan profesional gitu, bukan argumentasinya yang dikomentari, tapi langsung menjurus ke pribadi. Ujung-ujungnya gitu. Kalau niat mau debat ya di universitas, kalau debat di ya kayak kemarin di Banten itu nggak mau. Ayo kalau kita debat di MIPA biologi UGM kayak UI kayak Undip biar ketahuan yang
Yang Iya, mulutnya penipu siapa? tapi orang tekan Pak. Ya bukan Ya gibah. suruh datang, kalau nggak nyada ya kita stempel goblok kayak jidatnya. Wes susah amat. Ya maksudnya ngerti kira orang tadi yang gibah, tapi faktanya memang akhirnya sampean yang lainnya itu diserang secara pribadi, bukan yang bukan argumentasinya, ya toh, tapi pribadinya. Ini aja deh, masalah kayak gitu kita serahkan ke Rasulullah nanti, biar Rasulullah kita yakin adil ya. Kita belani seperti itu karena apa? Anggap aja dua pihak ini, Balawi dengan kita gitu. Kita belain Rasulullah karena apa? Kita umatnya. Buktinya apa? Syahadat doang kan. Kalau yang Balawi mati-matian belani nasabnya, buktinya harus dua loh. Bukti historis, buku nasab, itu pun nggak boleh dari internal doang, harus ada orang lain dari eksternal. Sama bukti biologis. Terserah bukti biologisnya apa. Harus pakai literatur biologis paling nggak 15 buku atau 15 jurnal. Buktiin itu. Enak kita buktinya itu cukup syahadat doang untuk mencintai Rasulullah itu. Mereka buktinya harus lebih jelimet. Dua, itu pun jelimet. Iya, yang bukti biologisnya harus didukung 15 jurnal atau 15 jurnal buku yang memuat protokol memeriksa, bukti-bukti penelitian terdahulu dan semacamnya itu. Seingat saya kalau anak S1 papernya itu minimal 15 rujukannya, referensinya, dan nggak boleh hanya yang sesuai pendapatnya, yang berlawanan pendapatnya pun harus dicantumkan. Itu etika nulis jurnal seperti itu. Mungkin yang dipahami seperti ini Mas Sugeng, jurnal itu yang mereka pahami ya, kalau nggak salah itu jurnal seperti kita nabung di bank, ada debit, ada kredit itu loh. Itu aja sih kayaknya. Jurnal itu macam-macam sih, ada jurnal yang menyampaikan kebaruan, ada jurnal yang menyampaikan verifikasi, jadi percobaan yang diulang, ternyata itu benar bisa diulang, repeatable, itu namanya penelitian konfirmasi. Ada yang penelitian falsifikasi, jadi menggugurkan juga ada. Gitu. Nanti selama ini mereka tidak menggunakan jurnal ya dalam perdebatan soal DNA ini. Bacanya aja nggak bisa. Nah, genetika itu Pak, pasti ada matematikanya, ada statistikanya. Seperti saya bilang, kemampuan nalarnya matematikanya setara bro bawa jurnal. Atau gini Mas Sugeng, apa mereka ini memang benar-benar tidak mau mengikuti perubahan zaman? Kalau memang tidak mau mengikuti perubahan zaman tentang ilmu dan pengetahuan, apalagi ini DNA ya, terus motif mereka mempertahankan nasabnya yang tersambung ke Dzurriyyah Rasulullah itu apa sih motifnya sebetulnya? Ya kita tangkap, kita bawa ke psikolog, di apa-apa kepalanya. Enggak, saya sering ya motifnya pasti motif komersial lah, soalnya kan nasabnya menguntungkan itu loh. Itu ya sebetulnya ya. Iya, nasabnya buat hidup. Nasab untuk nisab, kata Gus Nadir Shah Hussein. Jadi nasab untuk nisab. Kalau saya bilang nasab untuk nasib, bolak-balik sama aja. Nasab untuk nisab dengan nasab untuk nasib itu sama aja. Kalau saya, pendapat saya, nasab untuk industri jualan agama. Ya itulah makanya kita kan sebagai umat Rasulullah itu, karena itu agama itu pedoman, bukan komoditi yang bisa dikapitalisasi atau diperjualbelikan. Iya. Tapi ngomong-ngomong gini Mas Sugeng, ini perkembangan yang terus dengan cepatnya ini. Tadi barusan saja saya WA-an dengan Kiai Haji Syarif Rahmat. Ini ya, dibukanya loh, terangan aja. Ada beberapa dari kalangan kita, kalau kalangan mereka jelas bahwa perbincangan polemik nasab ini memang golek pangan lah gitu. Dulu jelas itu. Tapi dari kita juga sama, ada sebagian kelompok ini ngomongin nasab ini memang golek urip. Akhirnya apa?
ya semua pengen yang terdepan, pengen jadi yang paling terbaik, paling tersoheh, membatalkan nasab klan Balawi. Ini gimana ini seperti ini nih mereka-mereka ini? Kelompok-kelompok kita ini loh, buka-bukaan lah. Ya, saya nggak tahu, kalau saya kan biolog, kalau datanya batal ya batal, datanya sahih ya sahih gitu aja. Ya maksudnya juga, protokolnya juga jelas kan. Di antara kita pun juga punya DNA yang sama nggak dengan mereka ini? Ya ada, oke. Ya nggak tahu kalau itu, nggak tahu kalau itu. Itu kan sesuatu yang mereka mau publis atau enggak. Kalau nanti saya tes DNA selesai saya publish itu aja. Tapi apakah yang lain sama ya nggak tahu. Kalau saya sih setelenteng. Andai kan haplogrup saya G, saya tinggal bangga cucunya Yuya, wes Yuya pintar. Ya? Iya, kalau G. Saya belum tahu haplogrupnya apa, bisa aja G. Bisa aja J1, bisa aja J2, bisa C. Indonesia paling banyak kan, habis itu Indonesia Timur tuh banyak yang C, Batak itu sebagian C, Dayak juga D. Iya, ya, betul. Tapi ya mereka bikin anak cantik-cantik, nggak masalah. Iya. Nah ini satu lagi, coba sebentar ya. Kemarin saya baru, sudah hilang videonya ya. Ya masih seputar DNA. Jadi keterangan Mas Sugeng ini, pemaparan Mas Sugeng ini dengan by data, dan datanya juga data by system. Selama ini mereka pahami, wah itu akal-akalan dari oknum yang sengaja membuat narasi-narasi bahwa haplogrupnya Balawi itu adalah Yahudi dan sebagainya. Itu fitnah belaka dan tidak ada dasar yang melengkapi data itu. Makanya sekali lagi jenengan coba tegaskan. Ini loh, ini saya sarankan ke Balawi. Kalau saya nggak pernah menuduh mereka Yahudi. Ingat kalau Yahudi asli itu punya kesamaan genetik dengan Rasulullah. Kenapa? Kakeknya sama, Nabi Ibrahim. Jadi kalau dituduh Yahudi, ya tunjukin DNA-nya. Kalau DNA-nya bukan Yahudi, bantah nggak ada datanya apa gitu loh gunanya. Ini loh DNA saya, bukan DNA Yahudi. Nggak ditunjukin. Aku bukan Yahudi tapi nggak ada buktinya. Cuma deklarasi. Iya. Cuma deklarasi ya. Iya. Iya. Kalau saya nggak pernah nuduh. Tapi yang kalau mereka bilang Yahudi, ya nggak mungkin juga Yahudi. Maksudnya Yahudi by blood loh ya. Yahudi secara darah ya, keturunan Nabi Ibrahim. Kalau Yahudi keturunan Nabi Ibrahim itu adalah keturunan Yehuda, salah satu anaknya Nabi Yakub. Jadi Nabi juga. J1. Ya J1 sama dengan Rasulullah gitu. Oh J1. Ya. Jadi anak-anaknya Nabi Yahudi itu cuma ada 3. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa. Yang lain itu keturunan Lawi, adiknya Yehuda. Cuma orang biasanya antam kromo keturunan Nabi Yakub disebut Yahudi, padahal salah. Kalau keturunan Nabi Yakub namanya Israeli. Tapi kalau keturunan Yehuda jadi Yahudi. Itu. Oke. Nah, ini mungkin yang terakhir nih pertanyaan nih. Yang kita bincangkan selama ini kurang lebih 2 tahun ini kan mengarah ke Habaib klan Ba'alwi, gitu kan? Jelas ya? Ya. Berarti dengan kesimpulan seperti itu, berarti nggak cuma klan Ba'alwi yang ada di Indonesia ini? Yang apanya? Habaib yang ada di Indonesia ini bukan cuma klan Ba'alwi. Habaib itu kan julukan untuk Balawi, yang lain keturunan Nabi yang asli kan Sayyid Syarif, bukan Habib. Tapi ada rumor bahwa Habaib itu nggak cuma dari klan Ba'alwi. Ya dulu itu ya, itu akal-akalannya Balawi gitu. Anaknya Habib itu gelarnya Sayyid, jadi dianggap Sayyid yang belum yang sudah berilmu itu jadi Habib.
kemudian yang belum berilmu sekedar Sayyid gitu ya. Itu dulu. Oh, ini cuman diplomasi permainan kata ya, Bro. Iya, jadi ya. Nah, cuma masalahnya kalau Sayyid aja bukan gimana mau jadi Habib gitu. Tapi ya udahlah kita puaskan mereka. Balawi kita panggil Habib. Bukit B-nya juga kita panggil Habib gitu. Santrinya Habib ya kita panggil Habib kalau lulus. Menyenangkan tuan gitu. Iya, ya. Berarti sama dong kalau konteksnya gelar. Ya, konteksnya gelar ya. Sama juga ketika kita naik haji. Di sana kita dipanggil haji, kalau perempuan aja. Ya ketika balik ke Indonesia ya, kalau nggak dipanggil haji jangan marah-marah gitu ya. Haji itu kan mungkin ya gini ya, itu ini gelar loh ya, gelar ya, ngerti. Itu kalau dulu zaman Belanda itu hanya semacam monitoring dari pemerintah Belanda. Karena kalau sudah naik haji itu pasti terpapar ide-ide dari luar, termasuk ide merdeka, yang kasih gelar hajian gampang monitoringnya. Tapi kalau kita mungkin, saya bukan ahli sosiologi. Ya. Mungkin untuk gelar haji kenapa jadi kebanggaan? Karena kita itu adalah negeri terjauh dari Mekah. Dulu tuh kalau berlayar sampai 6 bulan gitu. Jadi capaian luar biasa. Kalau orangnya cuma orang Irak aja nggak usah payah. Tapi kalau orang Indonesia jauh banget ya, wajar sih banget. Kalau saya nggak mempersoalkan gitu. Iya, nggak mempersoalkan. Jadi reward gitu ya? Ya. Kalau begitu sama dong. Bahwa Ba'alwi yang di sini itu dikasih penghargaan menjadi gelarnya Habib. Nggak apa-apa, kita kan nggak ngubah, tetap panggil Habib. Iya. Ya sampai Ba'alwi lahir project kita panggil Habib, tapi kalau panggil profesor ya hati-hati lah. Itu kan artinya gini Mas Sugeng, meskipun secara ilmiah mereka ini tidak terkonfirmasi sebagai Dzurriyyah Rasulullah, kan tetap aja kita panggil Habib kan? Nggak apa-apa, itu kan ciri khas Balawi. Sama dengan kita manggil saudara-saudara kita yang Bali dengan Bli Made, bisa main aja dengan itulah. Yang Jawa dipanggil Mas. Artinya tidak kehilangan gelar Habib gitu loh. Walaupun mereka ini secara ilmiah, data sejarah, manuskrip, kemudian sampai DNA ini tidak terbukti sebagai Dzurriyyah Rasulullah. Tapi kan memang mereka tidak akan kehilangan gelar sebutan Habib kan. Sebetulnya pengatribusian gelar itu kan nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Jadi kan diriwayatkan bahwa I Hasan dan Husain itu akan menjadi Sayyid tasarifnya pemuda-pemuda di surga. Itu kejadiannya kan diriwayatkan Nabi di masa datang. Sayyidina Hasan dan Husain itu akan jadi pemimpin pemuda-pemudi di surga nanti. Itu nanti. Pemakaiannya di dunia kan nggak ada perintahnya. Ya nggak? Nggak ada pemakaiannya. Begini, atau dengan kata lain nih gini. Kalau yang mengklaim keturunan Nabi itu bergelar Habib, ya kan? Oke. Ya. Tapi kenapa yang memang benar-benar otentik, bukan tokoh fiktif, benar-benar tokoh historis, Nabi Muhammad SAW itu yang dimaksud itu, toh juga tidak menggunakan gelar Habib? Bagaimana nih Mas Bud? Yang Habib itu khas Balawi saja, yang lain kan enggak. Sekarang seperti Ayatullah Ali Khamenei itu kan Sayyid, dia pakai gelar, nggak mau dipakai Habib, bukan orang Yaman. Kan bukan Balawi itu. Ini kembali lagi, Habib ini sebagai sebuah ikhtiar manusia ya, supaya dia sebagai kelompok tertentu atau disebut ini kelompok Ba'alwi ya. Iya, Ba'alwi saja. Yang Sayyid dari bangsa lain nggak mau pakai gelar Habib. Berarti kalau mereka ini pulang ke Tarim, ke Yaman sana, apakah juga masih tetap dipanggil dengan Habib? Terserah orang Tarim. Masa saya yang jawab? Terserah orang Tarim, mau atau enggak itu. Terus gampangnya Al-Irsyad tuh mau nggak manggil Habib itu aja, itu gambarannya. Ini memang banyak sekali apa ya, kalimat-kalimat kata yang kadang-kadang nyungsang gitu loh.
yang memang ya tujuannya mereka jelas-jelas industri memperkaya diri. Ya, apa ya? Ya wes kuwi wae orang liya kok. Ya karena ada yang bisa ditipu itu aja, jadi bisa dihisap. Iya, memang nggak semuanya. Ya, Tapi lintah dari Yaman itu. betul, masuk ke nggak semuanya iya. Tapi kalau kita lihat, begitu mereka nyambung sekolah, itu saling melindungi kok. Kan ada orang Muhyiddin bilang, kalau berurusan memang nggak terima dengan misalkan Bahar Smith, ya ke orangnya dong, jangan ke kami. Nah, tapi ternyata kalau pas sekolah mereka saling melindungi ya kan, itulah. Itulah kalau ya mereka kan ngaku sekakek, satu batal ya batal semua. Maksud satu batal yang lain nggak batal, kakeknya sama. Kecuali kalau neneknya satu, kakeknya beda-beda ya lain cerita. Ini kan mempertegas. Inilah fungsinya bagaimana DNA itu bekerja. Itu menurut saya dan menurut teman-teman semua ya akhirnya mengakui, bukan meyakini buta loh. Karena dari yang yang jenengan sampaikan itu kan benar-benar terkonfirmasi, bukan ini buatan Dr. Sugeng Sugiarto, kan nggak begitu. Kalau satu sampel 12 juta ya, dan duitnya siapa? Iya. Ya koyo nih, wis Mas, mudah-mudahan yang nanti menonton video ini paling tidak terbukalah, jadi open mind, bahwa DNA yang selalu jenengan utarakan, jenengan sampaikan dengan data-data itu betul-betul memang by data, by sistem, bukan rekayasa Dr. Sugeng Sugiarto. Dan ini memang untuk mengedukasi masyarakat, bukan mempeluk-peluk masyarakat terus akhirnya diklaim sebagai membenci habaib. Wah, ini kacau ini. Kita nggak benci, cuma kan mereka responnya jelek. Cobalah, ya semua pasti pernah dituduh anak zina lah, ibunya pesina lah, atau ibunya berhubungan dengan bapaknya dalam keadaan menstruasi. Ya, kalau udah kayak gitu nggak bisa dibahas, diajak diskusi dengan bahasa yang cantik, misalnya dengan bahasa straight aja gitu. Betul. Dan dia hanya sebatas itu ujaran kebencian, malah bukan diskusi, itu ujaran kebencian. Justru mereka yang banyak melakukan ujaran kebencian. Makanya ya nggak bisa diajak diskusi. Ya Karena nggak punya hujah sebetulnya. Nggak punya hujah, jadi seperti itu. Ya kayaknya wes cukup sih kayak ini. Ya, makasih banyak Mas Sugeng informasi sekilas ini. Sekali lagi mudah-mudahan mengedukasi teman-teman sahabat semua yang sampai hari ini satu pemikiran, satu pemahaman mengenai Clan Bahlawi nasabnya ini yang terus dibahas dalam konteks DNA. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang telah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali. Amin.